Amin. Puji nama Tuhan. Shalom semua Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Dimanapun Anda berada, suara saya terdengar dengan jelas. Amin. Baik, malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sebuah kesaksian lewat talk show malam hari ini dengan Mr. Clean. Shalom Pak Clean. Shalom Pak Fran, shalom teman-teman semua. Sehat ya, sehat luar biasa ya. Sehat, puji Tuhan, sehat. Puji nama Tuhan. Ya. Malam hari ini dengan judul suami mengalami pertobatan, keluarga dipulihkan. Nah, jadi benar ya kata firman Tuhan Pak Klin ya. Kalau imamnya, kalau kepala keluarganya itu alami pertobatan, alami perjumpaan dengan Tuhan, pasti keluarganya betul dipulihkan, betul ya Pak Klin ya? Betul sekali Pak Fran. Saya aminin itu. Wah, ya. Betul sekali ya. Karena Pak Klin mengalami sendiri nih. Nah, malam hari ini saya mau tanya-tanya sama Pak Klin ya. Yang yang paling pertama begitu ya. Nah, apa sih peristiwa yang paling besar dalam kehidupan Pak Klin sehingga membuat Pak Klin itu jauh dari Tuhan? Apa Pak? Ya, jadi kalau saya boleh sharing sedikit gitu ya Pak Fran ya. Ya balik lagi, saya juga ya ini maksudnya bukan buat dibanggain. Balik lagi dari awal mungkin juga ya maaf ya, kita kan namanya suami istri kadang-kadang yang namanya dua ini kan susah cari kecocokan, ya kan, nggak bisa cocok lah, banyak crashnya seperti itu, ya kan. Bukannya saya membenarkan diri, maksudnya ya dengan peristiwa-peristiwa seperti itu saya lebih nyaman di luar daripada di rumah. Jadi banyak sekali waktu saya ini habisnya di luar. Nah, udah di luar, ya mungkin tahu sendiri lah. Maksudnya ya dunianya, ya sorry ya, saya bilang minum, mabok, kayak seperti itu. Jadi ya jujur aja pulang ke rumah maunya udah malam tinggal tidur. Besok bangun siang udah pergi lagi. Ya karena itu, karena ketidaknyamanan. Bukan berarti saya membenarkan diri gitu. Mungkin istri juga nggak nyaman sama saya, jadi waktu itu kan sering ribut seperti itu. Seperti itu sih awal-awal ceritanya seperti itu. Oh, jadi mulai karena di rumah berantem terus begitu. Tapi betul ya Pak, apa kata orang begini, sebenarnya pertengkaran itu bukan kesalahan satu orang, tapi kesalahan dua orang. Betul ya Pak ya? Setuju banget, setuju banget. Saya bilang tadi bukannya saya membenarkan diri karena istri saya bawel, saya pergi, bukan seperti itu. Memang saya pun ada kesalahan seperti itu Pak Fran. Betul. Namanya dua orang pasti ada. Jadi dua orang ya sebenarnya. Nah, jadi waktu Bapak proses sering pergi dari rumah karena nggak betah di rumah itu berapa lama durasi waktunya Pak? Durasinya lumayan lama Pak. Saya itu memang ya saya gini. Saya selingkuh ini maksudnya ada cewek ini selama 4 tahun. Selama 4 tahun ini saya terus keluar rumah. Dan sebelum itu pun udah jarang di rumah gitu. Jadi Bapak 4 tahun juga selain mabuk-mabukan, kehidupan dunia malam juga menjalin hubungan perselingkuhan begitu selama 4 tahun dan sudah jarang pulang ke rumah. Tapi masih suka pulang ke rumah tapi jarang sekali begitu ya? Saya tetap pulang ke rumah. Kalau saya nggak pulang ke rumah, saya alasan sama istri saya keluar kota sebenarnya. Oke, baik. Ya. Nah, dengan perselingkuhan ini maaf, apakah di kota yang sama atau dengan wanita di kota yang lain, Pak? Kota yang sama. Kota yang sama ya. Dan Bapak berani gitu pergi keluar sama selingkuhan Bapak gitu, pergi jalan-jalan atau apa, berani ya Pak ya? Ya balik lagi, bukan berani Pak, balik lagi ya karena balik lagi nggak nyaman di rumah, pulang malam ya keluarnya jadi malam Pak. Kalau malam kan jarang ada orang kenal ya kalau malam gitu. Oke, baik. Jadi menyiasatinya dalam tanda kutip perginya malam begitu. Karena biasanya kan orang yang berselingkuh tuh sembunyi-sembunyi di kota lain begitu ya. Saya dengar, bukan pengalaman saya loh Pak ya. Ini bukan pengalaman saya. Ini di kota lain begitu ya. Nah, tapi Bapak di kota yang sama kemudian keluarnya malam. Nah, apakah dalam perselingkuhan itu maaf kata ada sampai lahir anak atau enggak Pak? Ya betul, saya pun ada anak.
Dan ya kalau saya boleh cerita sedikit ya Pak Fran ya, saya tambahin ya. Jadi sebenarnya gini loh, kalau kata orang ini pengalaman nih, sorry. Kan orang biasa bilang, ih punya istri dua enak segala macam bla bla seperti itu kan. Kalau saya bilang boro-boro Pak, itu benar-benar hidup saya nggak damai sejahtera. Kata siapa enak, nggak ada enak-enaknya. Dan ini pun ya saya bersyukur lagi sama Bu Eli ya, kalaupun istri saya mungkin nggak ketemu Bu Eli, mungkin saya pun udah divorce, udah cerai, itu udah pasti. Karena istri saya udah nggak bisa terima ya kan. Nah Bu Eli itu selalu support istri saya, dan selalu yang saya selalu ingat apa, walaupun saya di rumah dia suka dengar ya kadang-kadang saya masih nggak benar gitu, taruh bara api. Ini yang isi saya praktekin sama saya. Taruh bara api, taruh bara api. Walaupun saya pergi, tetap benar-benar gak nyaman. Ya sorry, ketika saya di sana, saya mikir yang di rumah. Ketika yang ada di rumah, mikir yang di sana. Wah benar-benar itu benar-benar mau nggak enak lah hati bener-bener. Kata siapa coba ketemu nama saya, siapa bilang punya istri dua itu enak, nggak enak beneran, beneran nggak enak. Aduh aduh, jangan jangan jangan. Nah, belum lagi rusak-rusak yang lainnya gitu. Keluarga rusak, anak rusak, aduh bener-bener deh. Makanya bersyukur banget deh ini bisa ketemu Bu Eri gitu Pak Fran. Itu Iya, sih. tuh dengerin tuh yang di sini para lelaki ya. Ya, punya istri dua tiga itu bukannya enak, malah gak enak katanya gitu. Betul Pak, betul. Saya ketemu dengan satu pria juga yang ngobrol sama saya, dia bilang, aku ini menderita loh sebenarnya begini tuh Franz, gak enak. Tapi aku bingung ngelepasinnya gimana. Betul nggak Pak? Ngelepasinnya bingung Betul, gimana caranya. Betul ya Pak? Sampai betul, dia betul, pernah ngomong betul gini, sekali. saya ini pengen pergi jauh gitu. Nah Bapak pernah nggak Betul. berpikir, udahlah aku ini pergi jauh aja karena ternyata seperti ini gitu. Karena udah putus asa begitu. Pernah nggak Pak? Saya sempat ngomong sama istri saya seperti itu Pak. Karena memang udah putus asa, saya di rumah juga udah merasa ya memang kesalahan saya udah nggak dihargai sama istri saya nggak dihargai terutama sama anak saya dekatnya seperti apa, sama yang di sana juga dikerjakan. Saya benar-benar pengen tinggalin, sampai saya bilang sama istri saya tinggalin deh. Mungkin nanti saya balik kalau saya udah sadar, udah tobat saya baru balik. Saya udah bener-bener nggak enak, posisi bener-bener nggak enak Pak. Aduh bener-bener deh, nggak enak, nggak Hmm. nyaman, nggak enak, nggak damai sejahtera. Itu semua yang saya rasain. Iya, nah itu. Inilah saudara-saudara. Ya berikan tepuk tangan dulu buat pengakuan yang luar biasa jujur dari seorang pria ya. Gak enak selingkuh itu. Udah deg-degan, takut ketahuan, dilihat orang, diomongin orang. Habis gitu, ya dua wanita dalam hidup itu satu aja udah ribet ya Pak ya. Dengerin Betul, dengerin cerewetnya udah ribet apalagi dua begitu ya. Maaf para wanita betul. ya. Nah, kemudian eh apa alasan yang membuat Bapak itu dah aku mau berhenti, aku mau pulang ke istriku. Nah, apa yang membuat alasan utamanya, Pak? Ya itu balik lagi yang buat alasan saya balik itu ya bara api istri saya sih Pak. Walaupun ya dia udah doa, dia udah dengar, saya masih waktu itu bilang mau tobat, tapi mungkin istri saya juga pernah kesaksian, saya mau tobat, tapi tiba-tiba dia tidur, saya bisa pergi lagi malam, keluar lagi seperti itu kan. Nah sampai satu titik saya rasa saya nggak kuat, ini bara api saya benar-benar nggak kuat, saya bilang. Capek gitu, capek di sini nanti marah, di sini nangis, sedih, wah udah deh. Nah sedih itu saya ambil komitmen, apalagi ya sama anak saya lah, anak saya cewek kan sama saya tuh deket banget ya, itu juga salah satu yang jadi trigger saya tuh gila anak ya saya juga saya sayang banget sama anak cewek ini kan, sampai saya nggak dianggap, nggak diajak ngomong dulu, walaupun anak saya ini udah SMA saya suka masih peluk, masih cium dulu. Nah begitu dia tahu dia benar-benar kayak merasa sama itu jauh banget, sebel, jijik kali ya sama bapaknya, kecewa intinya, kecewa seperti itu. Nah tapi ya puji Tuhan, dengan saya istilahnya udah mulai tobat, ada di rumah, ya, kondisi saya sama anak saya udah mulai membaik gitu, udah bisa ketawa lagi, udah bisa peluk lagi, udah bisa deh tolong dong ini itu namanya udah ya beda lah. Jadi benar-benar happy saya. Dan saya juga pikir mau sampai kapan sih? Mau sampai titik mana sih? Karena memang tahu apa yang dipersatukan Tuhan nggak bisa dipisahkan oleh manusia. Jujur dalam hati berat berat ada, terutama yang maaf saya ada anak di sana ya kan, tapi ya udah saya serahin sama Tuhan aja semua, Tuhan pasti yang terbaik, udah itu yang pasti ya saya mau pertahanin keluarga saya ini gitu.
Itu sih Pak Wow. Francis. Yes, haleluya, tepuk tangan lagi. Nah, Semoga Tuhan. biasanya dalam hal seperti ini ya, dalam hal seperti ini memang selalu anak yang menjadi korban ya, selalu anak juga salah satu yang menjadi korban. Pernah nggak dia nyampein kekecewaan secara pribadi, bukan hanya di bapaknya didiemin, tapi pernah nggak anak tuh ngomong dari hati, terutama anak perempuan, Dedi begini begini begini, pernah nggak datang begitu? Dan itu awal tuh pernah, dan bahkan anak saya yang perempuan saking kecewa sama saya, isi saya kan mempertahankan supaya jangan cerai, ya kan. Anak saya yang bilang, Mami cerain aja Dedi. Aku udah nggak mau punya Dedi lah kayak gitu lagi. Dedi jahat, Dedi jahatin Mami, Dedi jahatin aku, Dedi kecewain aku. Wah itu bener-bener hancur hati saya kayak gitu. Maksudnya ya yang cowok juga sama, cuma yang cowok kan lebih mungkin laki-laki lebih, tapi yang cewek itu kecewanya udah setengah mati itu kecewanya yang udah di ya ibaratnya kalau dibilang kan ayah itu pacar pertama anak perempuan ya kan, dia dikecewain beratnya seperti apa gitu, makanya seperti itu sampai nolak sayanya udah nggak mau dulu mau diantar sampai nggak mau diantar, nggak mau ngomong saya mau masuk kamarnya nggak boleh, udah bener-bener deh itu parah lah ya, Wow, tapi puji Tuhan saya udah wow, udah ngeri sadar. juga ya. Sampai seperti itu, sampai anak yang bilang udah cerain aja, papa itu udah nggak mau punya papa model seperti itu. Tapi sekarang anak bisa kembali deket ya, bisa lagi deket. Wah itu Puji luar Tuhan. biasa ya, itu luar biasa. Wah tepuk tangan lagi, luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Baik, untuk selanjutnya. Nah pertanyaan selanjutnya kepada Pak Klin ya. Selama masa-masa terberat itu, kemudian Pak Klin menyadari, kemudian pulang ke rumah akhirnya bisa kembali lagi bersatu dengan keluarga. Nah, komitmen apa yang pertama kali Pak Klin sampaikan kepada istri ya untuk bisa kembali lagi menjadi keluarga yang utuh? Jadi sebenarnya komitmen saya itu lagi awal ketahuan tuh udah komitmen. Udah deh, saya nggak mau macam-macam lagi, saya mau tobat. Tapi kan ya isi saya pernah kesaksian, ternyata saya masih melakukan lagi, masih keluar malam, masih mabuk dan segala macam. Jadi saya terakhir bilang sama isi ya, apalagi kemarin di retret saya bilang saya udah putusin, memang menjaga ini susah, ya kan? Menjaga ini susah. Nah, cara menjaga gimana? Saya pun dapat masukan. Udah cemplungin diri ke pelayanan, dia bilang. Ya udah, saya bilang saya mau cemplungin diri ke pelayanan. Ya kalau udah, apalagi saya bilang di kemarin di retreat 350 orang itu saya bersaksi, maksudnya ya berjanji di dalam sama Tuhan sama 350 orang itu. Ya, saya bilang bagus nggak ditimpukin, saya ceritakan maksudnya. Ya itu komitmen saya, udah mau balikin keluarga saya utuh lagi sepenuhnya ya, karena memang ini keluarga ini kan juga udah disatuin sama Tuhan gitu. Jadi kan ya itu komitmen yang saya ambil itu, saya mau nyemplung ke pelayanan gitu sih. Itu sih. Wow, luar biasa. Nggak mungkin lah 350 orang itu mau merajam Pak Klin, nggak mungkin. Ya nggak mungkin, cuma paling bilang gini, gemes ini ngeliat laki ini, gemes gitu ya. Tapi akhirnya semua, wah, apalagi saya paling ingat Pak Klin cium ibu itu di depan 350 orang, luar biasa itu ya. Saya mau bilang begini, wedding kiss of Klin. Ya, tapi ya luar biasa, Tuhan dahsyat ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah begini. Sekarang karena Ibu Shalom. Shalom Ibu, luar biasa. Lihat tuh istrinya secantik itu. Tapi kemarin sempat ngobrol sama Pak Klin gini, Pak Frans, cewek cantik itu kalah sama cewek nyaman. Nah ini gawat ini ya. Kalah karena kalau jelek pun kalau nyaman biasanya selingkuh katanya begitu. Ya baik, pertanyaan saya sedikit lebih private lagi begini. Maaf ya, dengan yang tadi berselingkuh itu kemudian punya anak, akhirnya pemutusannya atau mengakhirinya seperti apa? Boleh dikasih sedikit penjelasan? Ya tadi saya juga udah ngomong ya, saya juga udah punya keluarga dan ya besok aja dia tahu, istilahnya nggak mau, dia juga ngerusak keluarga saya, ya udah putus aja gitu. Itu dia Dia aja sadari ada itu ya, kehidupan akhirnya dia sendiri. sadari ya Pak ya. Ya, ada kehidupan dia itu. Wah ini kayaknya Ya, jalan Tuhan ya, karena
Nggak banyak yang bisa terima seperti ini. Biasanya wah ngeyel, bahkan kemarin ada cerita yang kirim kuasa gelap pakai dukun segala macam karena nggak terima begitu kan. Tapi ini dia menyadari kalau dia merusak keluarga Pak Klin, kemudian akhirnya kita putus baik-baik begitu ya Pak ya. Akhirnya baik-baik ya. Nah, baik, luar biasa. Dan pertanyaan terakhir, ini yang saya baru dengar tadi dari Ibu ya. Bagaimana rumah Pak Klin pun akhirnya dipakai untuk tempat ibadah atau komsel. Betul ya Pak ya? Dipakai komsel ya? Betul, betul. Nah, Betul, betul. wah ini yang luar biasa. Akhirnya bukan hanya Bapak mengalami pertobatan, keluarga dipulihkan, rumah dipakai untuk beribadah bersama. Mezbah, bikin mezbah. Wah luar biasa. Nah, luar biasa. Baik, Ibu mau ngomong sesuatu mungkin Bu? Silakan Bu. Bu Eli, kesaksian apa saya Bu Eli? Bu Eli mau kasih Saksian, ayo tip aja Mungkin, gimana ya, menghadapi mungkin. suami PHP Nah, berapa kali. Oh, suami di PHP sama suami. Saya pegang firman Tuhan itu ya dan amin. Saya pegang janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi kalau Tuhan berbicara itu tidak mungkin Tuhan tidak tepati. Saya pegang itu terus karena mentor saya aja bisa, Ibu Eli. Kenapa saya nggak bisa? Cuman bedanya kan mau jadi pelaku firman apa enggak, sekali lagi. Tuhan itu paling bangga hanya dua, pertobatan dan pelaku firman. Jadi saya mau jalanin dua-duanya karena saya mau menyenangkan Tuhan gitu. Dan keluarga saya mau jadi surat yang terbuka. Saya terus berdoa, suami saya dipakai, begitu juga dengan anak-anak saya juga dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau mempermalukan iblis, saya mau injak-injak iblis, saya mau kasih tahu pada banyak keluarga di luar sana, jangan pernah menyerah. Ingat, kita lebih dari pemenang. Jangan pernah menyerah. Terus maju, dan terus maju. wow luar biasa. Ini udah cocok jadi pengkhotbah ini, suami istri ini udah jadi gembala dan ibu gembala ini harusnya nanti ya. Ada Eli Kurniawati dan Eli juga ini, Elianis namanya Eli. Dua Eli luar biasa, pendekar-pendekar wanita nanti ya. Luar biasa. Thank you Pak Klin dan Ibu Elianis ya. Dan kita mau lihat sekali lagi Pak Klin kasih ciuman buat istrinya. Yes, tepuk tangan. Baik, terima kasih. Thank you ya. Ya. Eli buat kita semua, Bu Eli. Thank you beneran. Thank you teman-teman. Ya. Oke, thank you. Tuhan berkati. Sampai ketemu